Ada salah satu ada seorang sahabat ya. Ini barusan saya temuin sembari ngobrol saya cari-cari. Ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Uqbah bin Amir As-Sahabi. Beliau memiliki kunyah atau nama panggilan Abu Hamad, ada yang mengatakan Abu Sa'ad, Abu Amir, Abu Labid, Abu Amar, Abu Abbas, banyak. Kalau kunyahnya banyak, tapi nama orangnya satu, Uqbah bin Amir As-Sahabi, seorang sahabat. Jadi beliau itu dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughah karya Al-Imam Nawawi disebutin, beliau ini gini kata beliau. Jadi beliau ialah seseorang wa kana min ahsanin nas sautan bil Quran. Jadi Uqbah bin Amir ini ialah seseorang manusia yang paling merdu suaranya dalam membaca Al-Quran. Ya, wa syahida futuha Syam. Beliau juga sempat menjadi saksi atau menyaksikan penaklukannya Syam atau Suriah. Beliau ini disebutin di sini wa huwa kanal baridu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Uqbah bin Amir ini ialah seorang kurir ya, bisa dikatakan kurir atau pembawa kabar pembebasan Damaskus kepada Umar bin Al-Khattab. Nah, beliau ini disebutin wa wasala al-Madinah fi sabati ayyam. Beliau sampai di Madinah dalam waktu 7 hari. Perginya itu 7 hari. Ya. Dan kembali waraja'a minha ila Syam, dan kembali dari Madinah ke negeri Syam dalam waktu yaumaini wa nisfi, 2 hari setengah. Bayangin, pergi 7 hari dari Syam ke Madinah, pas pulang itu 2 hari setengah. Ini lebih dari 2 kali lipat singkat ya. Disebutkan di sini dengan sebab apa? Bidu'aihi inda qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tashfa'u bihi fi taqribi tariqihi. Hal itu berkat doanya di makam Rasulullah dan tawasulnya dengan beliau untuk memendekkan perjalanannya. Masya Allah. Jadi ada lagi seorang sahabat yang memang berdoa di kuburan Nabi, bertawasul, tasyafu', ya, meminta syafaah, sehingga dengan berkat tawasul di kuburan Nabi itu perjalanan sahabat ini menjadi lebih pendek, dan termasuk ini karomah juga ya. Ini sebagaimana yang ada dalam kitab aduh, baterai lagi. Ini perlu saya tunjukin nggak, Ustadz? Perlu nggak? Boleh. Oke. Boleh. Penting nih. Dalam kitab Tahdzib Al-Asma wal Lughah karya Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi Ad-Dimashqi, Imam Nawawi. Ya, di mujallad kedua, ya, jilid kedua, cetakan Darul Faiha, Faiha lah Faijah ini. Ya. Jadi pergi ke halaman 768 nih, ya, 768. Uqbah bin Amir As-Sahabi. Uqbah bin Amir seorang sahabat. Pergi ke halaman selanjutnya. Wa huwa kanal barida ila Umar. Beliau ini seorang pengantar pesan kepada Umar, ya, pengantar bawa kebebasannya Damaskus atau Fathi Damaskus. Ya. Apa sih? Fathul Damaskus, pembukaan. Beliau pembawa kabar berita dengan pembebasan Damaskus. Beliau sampai ke Madinah dalam waktu sab'ati ayyam, 7 hari. Dari Syam ke Madinah itu butuh waktu 7 hari. Wa raja'a minha ila Syam, dan kembali dari Madinah ke negeri Syam
fi yaumaini wa nisfi, pada 2 hari setengah. Perginya itu 7 hari, pulangnya 2 hari setengah. Bidu'aihi, dengan sebab doanya beliau inda qabri Rasul Lillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doanya beliau di sisi kuburnya Nabi Muhammad SAW. Ya, watash gimana? Watashaffu tafa'ulan tashaffu'ihi fi taqribi tariqihi, dalam memendekkan perjalanan beliau atau mendekatkan gitu. Masya Allah ini ya. Sudah terkumpul lagi data-data tentang salaf yang berdoa di kuburan. Ini bukan getol banget saya pengen doa di kuburan ya, cuman agar klaim-klaim bid'ah ini terhentikan saja. Aduh, Lalu sakit gini kepala. Ustaz Yan, kemarin tuh di room saya tuh ada yang membawa referensi dari siapa ya? Cucu Rasulullah apa ya? Apa cucunya Imam Ali ya? Itu bertawasul itu. Itu saya yang bawa. Oh sampai tak? Bukannya saya. Lupa aku lupa. Oh, oke, Makanya kita baca kemarin lagi. kayaknya. Kita baca lagi. Tapi kalau tawasul itu kan berkenaan dengan furu sebenarnya. Mau tawasul terserah, mau dia mengatakan tawasul nggak boleh, ya udah itu. Ya jadi masalah ini loh, asma wa sifat itu laisa kamislihi syai'un ya. Ini yang perlu. Kalau saya tuh bahas tawasul itu ya nggak terlalu. Kita lanjutkan ini dulu atau gimana? Yo, silakan. Jadi dalam kitab As-Siqat karya Al-Imam Al-Hafiz Abi Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad. Jadi Ibn Hibban, yang saya tahu Ibnu Hibban, dalam kitab beliau ini Al-Juz'us Samin, di juz yang ke-8, ini sedang membahas tentang salah seorang cucunya, cicitnya Rasulullah SAW, Ali bin Musa Ar-Ridha, ya, salah seorang imam dari Ahlul Bait. Meskipun penyebab yang salahnya itu di syiahnya ya, di gulat-gulatnya itu, sebagaimana kata Ibn Hibban. Jadi beliau mengatakan kubur beliau itu berada di Basnabat, ya, Basnabas, di luar kota ataupun tempat yang bernama Nuqan, yang masyhur yuzaru, ya, yang diziarahi kuburan beliau itu di samping kuburnya Ar-Rasyid. Aku sungguh menziarahi kubur Imam Ali bin Musa Ar-Ridha miraran katsirah, berulang-ulang sangat banyak. Wa mahallat bi syiddatu fi waqti maqam, dan tidaklah aku mendapat sebuah kesulitan, ya, di negeri Tus. Fazartu, maka aku menziarahi kuburan beliau, yakni Ali bin Musa, salatullah di atas kakek beliau, wa alaihi wa da'autu, dan aku berdoa kepada Allah, izalataha, untuk menghilangkan kesulitan itu, anni, daripadaku, illa, kecuali ustuji bali, itu pasti dikabulkan oleh Allah doa-doaku. Maksudnya itu, ya, Imam Ibnu Hibban itu punya kebiasaan, kalau beliau lagi sedang ada kesulitan, kesusahan, itu beliau pergi menziarahi kuburnya cucu Rasulullah, yakni Imam Ali bin Musa Ar-Ridha, ya, cicit, sorry. Ini cicit atau bukan sih ya? Cicit lagi kayaknya. Ya. Dan beliau berdoa di situ untuk hilang. Allah kabulkan. Allah kabulkan permintaan itu langsung. Ini salah satu, dan beliau berkata, wa hadza syai'un jarrabtuhu miraran. Hal ini merupakan sesuatu yang sudah aku uji coba berkali-kali.
fawajadtuhu dan aku mendapati demikian, atau bahasa lainnya tajarubat. Ya, tajarubat. Beliau menemukan sebuah kelebihan atau fadilah yang beliau dapati dari tajarubat. Ya, hal yang dikerjakan berulang-ulang gitu. Nah, ini Ibnu Hibban, dan ini di kitab beliau langsung. Jadi kalau dibilang, oh itu sahih nggak sanadnya, oh nggak perlu sanad di kitabnya, beliau bilang sendiri kok, bukan nukilan begitu. Ya gitu. Assalamualaikum, izin bertanya boleh? Waalaikumsalam. Salam, silakan. Jadi dari penjelasan yang tadi disampaikan itu, lalu bagaimana dengan riwayat Imam Malik yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, kalau di akhir kalimat dikatakan tempat ibadah, itu kan doa itu termasuk bagian dari ibadah. Bagaimana dengan hadis itu? Pertama, munculkan dulu hadisnya. Baca teks Arabnya, kita lacak apakah sanadnya sahih, apakah memang redaksinya seperti itu, ada kata-kata ibadah. Coba. Silakan. Tolong diperjauh sedikit. Tolong jauhkan sedikit. Jauh, bukan dekat. Jauh, ya yang full ya. Nah, saya screenshot. Terus saya kirimkan ke akun satu lagi. Karena